tuh gimana sih, Nay? Apa yang ada di pikiran kamu? Kamu jangan berani pegang handphone itu lagi, Nay. Kamu tuh kelihatannya doang kuat di luar. Aku kenal siapa kamu, Nay. Kamu tuh rapuh. Ini yang dimanfaatin sama Dewi, Nay. Mas, dengerin aku. Aku harus dengar apa lagi? Aku tanya sama kamu, aku harus dengar apa lagi, Nay? Bilang sama aku. Kita sama-sama tahu Dewi itu licik. Kenapa kamu masih harus dengerin dia? Dewi itu cuma mau ngejebak kamu, Nay. Jangan dengerin dia. Kamu sadar nggak tadi kamu di jalan, kamu nyebrang, kamu nggak lihat-lihat, kamu nyaris ketabrak? Aku yakin, tadi aku dengar suara anak kecil. Begitu aku mengangkat telepon, jangan-jangan tadi tuh ada di handphone aku. Tapi aku nggak sadar dan mengira anak itu ada di jalanan. Aku harus periksa handphone aku. Nih mas, kamu harus denger ini mas. Nih. Ma, kenapa Mama jalan ke arah yang lain? Kalau aku di sini, Ma. Ma, aku di sini. Aku di sini, Ma. Aku di sini. Suara siapa itu? Apa ada anak kecil di kamar Mama? Kamu jangan percaya sama rekaman ini, Nay. Ini taktiknya Dewi. Nay, aku nggak akan segan-segan untuk ngebunuh Dewi kalau dia terus ngelakuin ini ke kamu. Aku akan bunuh dia pakai tangan aku sendiri. Mas. Kamu sadar gak sih, sayang? Kamu tuh tadi nyebrang jalan, kamu nggak lihat-lihat, kamu nyaris ditabrak sama mobil. Kamu nyaris kehilangan nyawa kamu. Kamu nyaris kehilangan Tiara, kamu sadar itu nggak? Aku nggak mau kamu kayak gini. Lupain rekaman ini. Mas. Aku mau ketemu sama Mama, Pa. Iya. Sana. Sebel banget. Aku benci banget sama si Naila itu. Kenapa sih dia selalu beruntung, Mah? Tenang Dewi, tenang. Tenang. Bagaimana bisa tenang? Mama sendiri yang suruh aku manfaatin keadaan. Tiara itu udah di depan mata. Sebentar lagi dia ada di genggaman aku, Mah. Mama juga gak nyangka kalau Ardi akan membela Naila. Ardi juga diem aja. Gak ada dimarahin Naila. Bahkan Tiara itu juga ngebelain Naila. Aku sampai diusir, Mah. Aduh, Ma, beneran deh, Ma. Hidup aku tuh udah kayak di neraka. Dan denger anak aku sendiri yang ngakuin aku. Dan yang lebih ngeselin lagi, udah ini gagal. Aku harus ujian buat anak licik itu karena dia udah bantuin aku, Ma. Lihat diri kamu. Ngaca. Lihat diri kamu sendiri, kamu itu dewasa, tau gak? Ya. Lihat ini. Lihat perbedaannya. Bagaimana kamu seorang wanita dewasa bisa dimanipulasi dan diperas sama anak kecil seperti Emma? Harusnya kamu yang ngatur dia, harusnya kamu. Bukan dia yang ngatur. Tahu gak? Emma, aku gak akan biarkan kamu mempermainkan aku lagi. Ini saatnya aku yang membalikkan keadaan.
tadi tinggalin aku. Habis mama terima telepon, mama pergi. Mau aku diculik lagi. Kenapa tadi mama gak nginget aku? Sayang, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Mama gak mau kamu ngomong kayak gitu ya. Mama janji mama gak akan ninggalin kamu lagi. Tapi mama jangan sedih. Kan udah ada aku di sini. Mama janji sayang. Mama janji mama gak akan ninggalin kamu ya nak. Kamu sama Intan adalah harta paling berharga buat mama. Dan mama sayang banget sama kalian berdua. Intan, sayang, Intan nggak apa-apa? Hah? Papa, Intan kenapa sayang? mama harus dibawa ke dokter, Pak. Mama terluka. Sayang, Mama di sana itu nggak kenapa-napa, Mama baik-baik aja. Kan ada Tiara yang jagain. Tapi, Pak, Beneran Mama tuh nggak apa-apa. Intan mimpi buruk ya? Hah? tapi mama benar-benar terluka, Pak. Mama harus dibawa ke dokter. Iya sayang, ya nanti besok Papa ajak dokter Miranda buat cek Mama ya. Sekarang Intan harus tidur ya. Tidur lagi sayang ya. Mama nggak kenapa-napa, ada Papa di sini. Ya udah, mimpi indah ya sayang ya. Iya, Pak. Tidur lagi. Mudah-mudahan aja Papa sama Mama nggak bangun. Aku harus cari rekaman suara anak itu. Untung Papa nggak bangun. Aku harus cepat nemuinnya. Ini dia rekaman suara anak itu. Mendingan aku kirim ke HP aku aja deh. Aku harus hapus pesan yang barusan biar Mama gak curiga. Kayak aku kenal. Siapa? Ma, aku di sini. Aku di sini, Ma. Aku di sini. Besok aja deh aku liatin ke Intan. Siapa tahu Intan tahu sama suara ini. Suara siapa ya? Aku kayaknya sering dengar.
Aku punya sesuatu buat kamu. Sesuatu apa, Tiara? Tapi jangan di sini. Di tempat yang sepi aja. Ya udah. Situ yuk. Ada Emma. Hai Emma. Ih, aneh banget sih. Si Intan udah aku hina, malah ngajak senyum. Ya udah biarin aja. Kita ke situ yuk, kan sepi. Ayo. Bentar, HP aku kemana ya? Kamu tahu nggak suara ini? Ma, kenapa Mama jalan ke arah yang Lihat suara lain? Emma. Kalau aku di sini, Ma. Aku di sini. Ini suaranya Emma, Intan. Jadi ini kelakuan Emma. Ini harus dikasih pelajaran, Intan. Mungkin dia mau balas dendam ke aku udah ngelakuin ini ke Mama. Gara-gara cuma aku bilang dia anak angkat, Intan. Terus dia pura-pura jadi anaknya Mama. Ngeselin banget sih tuh anak. Tiara, tenang dulu, kamu jangan dulu marah. Intan, gak bisa, Intan. Kamu jangan coba ngalengin aku ya. Coba aja, kemarin gak ada aku. Mama itu hampir ketabrak truk, hampir meninggal. Itu tuh bahaya banget. Tiara, ya aku tahu, tapi kamu harus tenang. Kamu gak boleh balas dendam. Tapi dia tuh udah keterlaluan, Intan. Sok pinter, belagu. Pokoknya semua itu gara-gara dia. Tapi kamu jangan berantem di sekolah, Tiara. Ntar kamu ketahuan Pak Kepala Sekolah sama Bu Guru lagi. Akhirnya kita tahu juga. Yang ngelakuin ini semua tuh dia, Intan. Iya Tiara. Sekarang kamu tenang, terus kita ke kelas. Tapi kamu jangan marah-marah dulu. Kita pura-pura aja. Nggak ada apa-apa sama Emma. Ya. Jangan, udah biarin aja. Yuk kita ke kelas. Aku pengen banget nyebak dia, Intan. Tiara, jangan. Ayo ke kelas aja, udah biarin aja.